Tritunggal. I think historians can prove that Jesus rose from the dead and appeared to others afterwards. Saya rasa sejarawan dapat membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian dan kemudian muncul kepada orang-orang lain. But there's no way of proving that Jesus is seated at God's right hand right now. Tetapi tidak bisa membuktikan bahwa Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Or that he has an immortal body and is going to live forever and cannot get sick. Dan bahwa dia mempunyai tubuh kebangkitan yang akan hidup selama-lamanya dan tidak mungkin sakit. We can believe all those things. Kita dapat percaya akan hal-hal tersebut. I think it's rational to believe them. Dan saya rasa itu adalah masuk akal untuk percaya. But we can't prove them historically. Tetapi secara sejarah kita tidak dapat membuktikan. Di belakang. Silakan Ibu yang ini. Hello, sir. Thank you for this opportunity. My name is Anggi, and I would like to ask you about. I don't know whether you are going to discuss about this in the next session. It's about the Gospel of Barnabas. I came from Muslim background, so when I was a Muslim, I was taught that the Gospel of Barnabas is the true, the most, well, you know about it. You heard Sure. about it, I'm sure. And so what do you think about the Gospel of Barnabas? And also in Islam world, Muslims are taught that they have to believe that there is the most true, the correct gospel. And how can we explain to Muslim, because all of my family are still Muslims. So how can I explain to them that the Gospel of Barnabas is not true at all? I mean, that the four gospel in the New Testament is the true, the acceptable gospel of all. Thank you very much. Oke, mau menanyakan mengenai Injil Barnabas ya. Karena bagi orang Islam Injil Barnabas yang dianggap benar. Ya, karena itu apa yang bisa Dr. Likona katakan tentang Injil Barnabas dan bagaimana kita memberitahukan orang-orang Islam yang menganggap Injil Barnabas yang benar dan bukan Injil dalam Alkitab. That is an excellent question, Angie, and I'm glad you asked it. Ya, itu adalah pertanyaan yang sangat baik dan saya senang sudah ditanyakan. An anachronism is something that is chronologically out of place. Akronisme itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pada tempatnya secara kronologis. Suppose you were watching Mel Gibson's movie, The Passion of the Christ. Ya, misalnya saudara menonton film Mel Gibson, The Passion of the Christ. These are events that were supposed to have happened in the first century. Tentu saja menceritakan kejadian-kejadian yang seharusnya terjadi pada abad yang pertama. And suppose you were watching that movie and then you saw in the movie a jet airplane going across the sky. Ya, misalnya saudara sedang menonton film itu dan di dalam film itu ada kapal terbang yang kemudian terbang. That's called an anachronism because it's an event that's chronologically out of place. Yaitu disebut anakronisme karena itu adalah peristiwa yang secara kronologis tidak pada tempatnya. It would show you that there is something unauthentic in that account. Yaitu mau menyatakan ada sesuatu yang tidak asli di dalam catatan tersebut. When we come to the Gospel of Barnabas, there are several anachronisms in it. Ya, dan ketika kita bicara tentang Injil Barnabas, ada beberapa anakronisme yang terjadi. In the book of Leviticus in the Old Testament, it talks about the year of Jubilee being every 50 years. Di dalam kitab Imamat berbicara tentang tahun Yobel yang terjadi setiap 50 tahun. The year of Jubilee meant that if any debts that you had during that year, they were forgiven and now you were debt free. Ya, tahun Yobel berarti bahwa kalau saudara berhutang, maka pada tahun itu hutang saudara dihapuskan dan saudara bebas hutang. So if you were Mr. Mayora and owned a bank and the year of Jubilee was coming up in 2 years, you don't want to make a 15-year loan. Ya, jadi kalau misalnya Pak Mayora yang mempunyai bank dan tahun Yobel tinggal 2 tahun lagi, Bapak tidak mau meminjamkan hutang yang 50 tahun.
Now, in the year 1300, the Catholic Pope changed the year of Jubilee from 50 years to 100 years. Pada tahun 1300, Paus Katolik mengganti tahun Yobel itu dari 50 tahun menjadi 100 tahun. Another Pope changed that back to what the Bible says every 50 years in the year 1343. Tetapi Paus berikutnya atau yang lainnya kemudian menggantikan tahun Yobel itu kembali kepada 50 tahun seperti Alkitab pada tahun 1343. The Gospel of Barnabas states that the year of Jubilee occurred every 100 years. Di dalam Injil Barnabas dikatakan bahwa tahun Yobel itu terjadi setiap 100 tahun. This suggests that the Gospel of Barnabas was written sometime between 1300 and 1343. Itu menyarankan bahwa Injil Barnabas dituliskan di antara tahun 1300 sampai 1343. In the first century, wine was held in leather bags. Dan kemudian juga di abad pertama, anggur itu disimpan dalam kulit itu kantong kulit. Hundreds of years later, instead of using leather bags, they would use wooden wine casks. Ya, tetapi ratusan tahun kemudian mereka tidak lagi memakai kantong kulit, tetapi anggur disimpan di dalam botol yang terbuat dari kayu. The Gospel of Barnabas talks about wooden wine casks instead of wine skins. Sedangkan Injil Barnabas mengatakan anggur itu disimpan di dalam botol kayu dan bukan kulit kantong. This alone suggests that it was written hundreds of years later. Ini berarti bahwa Injil Barnabas dituliskan ratusan tahun setelah kehidupan Tuhan Yesus. The Gospel of Barnabas also shows that it's unfamiliar with the Greek and Hebrew language. Dan Injil Barnabas juga menunjukkan bahwa penulisnya tidak mengerti ya bahasa Yunani maupun Ibrani. And it contradicts the Quran. Dan sebenarnya ini berkontradiksi dengan Quran. So I don't see why Muslims would even believe in the Gospel of Barnabas since it contradicts the Quran. Jadi saya tidak mengerti kenapa sebenarnya orang Islam percaya kepada Injil Barnabas ketika sebenarnya berkontradiksi dengan Quran. The Gospel of Barnabas says that Mary experienced no pain in childbirth. Ya, Injil Barnabas mengatakan Maria tidak mengalami kesakitan waktu melahirkan. The Gospel, did I say the Quran or the Gospel of Barnabas? Barnabas. Yeah, the Quran says, well, forgive me, I'm a little confused here. One of them says she experienced no pain in childbirth, but the other says she experienced great pain in childbirth. Ya, saya agak bingung yang mana mengatakan yang mana. Tapi yang satu mengatakan Maria mengalami kesakitan besar ketika melahirkan, yang satu mengatakan tidak mengalami kesakitan. It's pretty funny that the word for Messiah in Greek is Christos. Dan juga sebenarnya ini sesuatu yang lucu ya. Kata Yunani untuk Mesias itu Kristos. So when we see Jesus Christ, that means Jesus Messiah. Jadi ketika kita menemukan perkataan Yesus Kristus artinya adalah Yesus Sang Mesias. The Quran says that Jesus is the Messiah on numerous occasions. Quran menyebutkan bahwa Yesus adalah Mesias di dalam banyak sekali tempat. But on two occasions, the Gospel of Barnabas says that Jesus is not the Messiah. Tetapi di dua tempat Injil Barnabas mengatakan Yesus bukan Mesias. On one of those occasions, it says Jesus Christ is not the Messiah. Dan bahkan satu tempat dikatakan Yesus Kristus bukan Mesias. In other words, Jesus, the Messiah, is not the Messiah. Artinya Yesus Sang Mesias bukan Mesias. Now, if you knew Hebrew or Aramaic as Barnabas Hebrew and Greek as Barnabas would have known, he wouldn't have made such a mistake. Ya, Barnabas yang asli yang mengerti bahasa Ibrani dan Yunani tidak akan membuat kesalahan seperti demikian. So there are numerous anachronisms. Ya, jadi ada berbagai akronomisme. The Gospel of Barnabas contradicts the Quran on several accounts. Dan juga Injil Barnabas sebenarnya mengkontradiksi Quran dalam beberapa hal. And it shows no knowledge whatsoever of Hebrew or Greek. Dan menunjukkan bahwa penulis sama sekali tidak mengerti tentang Ibrani maupun Yunani. So it should certainly be rejected. Ya, jadi Injil itu seharusnya ditolak. Satu lagi, boleh. Ini berhubungan dengan pertanyaan yang ceramah satu. Tadi kan diusulkan Talking ada about empat. the first session. Ada 4 hal yang Talking about penting. 4 things that are important. Methods, Method, critics, critics, bedrocks, dan backgrounds, apa and tadi? Detachment. detachment. Nah,
setiap orang, setiap ahli kan punya 4 itu. It's mean every expert has that 4 things. No. Misalnya Bart Ehrman juga punya metode juga. Nah, For example, Bart Ehrman also has his own method. Jadi pertanyaan saya adalah untuk kita peserta seminar ini, kira-kira metode dan bedrock apa yang diusulkan oleh Bapak? So for us, what kind of method and what kind of bedrock you suggest for us? Ya, terima Well, kasih. I'm going to be talking about the bedrock in tomorrow. Ya, saya akan berbicara tentang bedrock besok. In terms of method, I've laid out the method that I use, Ya, saya sudah memberikan metode yang saya pakai. and I've showed you the method Ehrman uses. It's what we talked about this time, the theological objection, frequency probability. Dan saya juga sudah memberitahukan sebenarnya metode yang Ehrman pakai, yaitu mengenai keberatan teologi, keberatan tentang keseringan terjadi. Ehrman shows that he really doesn't have any training in this field with the kind of objections he gives. Ya, Ehrman sebenarnya menunjukkan dengan keberatan-keberatannya bahwa dia tidak ada sebenarnya pelatihan di dalam bidang ini. So how about for us? What kind of method do you Dia suggest? bilang bedrocknya ntar besok bedrock. Pak. I would say for all of you listening here today, or on the DVD, or where this is being video streamed, that you want to use the method of those 4 criteria that I gave. This is a method by which you compare hypotheses, Yes. such as Jesus rose from the dead, the disciples hallucinated, the disciples were lying, Jesus never died, things like that. Ya, jadi saya akan mengatakan kita memakai metode yang tadi dia perkenalkan itu ya, sehingga untuk setiap hipotesa misalnya apakah Yesus bangkit dari kematian, apakah itu hanya halusinasi daripada para murid mencuri tubuh dan sebagainya. In sessions 5, 6, and 7, that's the 3 of the 4 we will do tomorrow. We are going to go through that method and we're going to apply it and you're going to work through it yourselves. It will be fun and I'm going to train you how to use it. Ya, jadi di dalam sesi besok 6 dan 7 kita akan mengaplikasikan metode itu dan saudara juga akan mempraktekannya sendiri. Kita bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan ya. I think we Thank you so much. It's wonderful. Baik, silakan duduk kembali. Saudara terkasih. Oke, ditahan dulu. Saya tahu saudara semakin panas. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu, dengan kasih Kristus, Bapak Dr. John Virgil pimpin dalam doa persembahan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk peluang yang indah. Banyak hal yang kami timba, banyak hal yang kami pelajari. Agar pemahaman dan perspektif kami tentang kebangkitan Yesus bukan satu wacana semata-mata, tapi bukti otentik. Fakta sejarah yang mengandung kebenaran yang hakiki. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami berikan dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan karena semua apa yang kami miliki datangnya dari Tuhan dan kami pulangkan bagi kemuliaan nama Tuhan lewat operasional pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, biar kami dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia Tuhan yang mati bagi kita, saudara. Tapi dia juga bangkit, amin. Berikan hidup yang kekal bagi kita. Oh,
Yesus. Mohon sama-sama nyanyikan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Selamat kita. Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Allah kemenangan kita. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi kita, saudara. Kau ada di dalam kami, Tuhan. haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan. Allah kemenanganku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Haleluya. Kemenangan kita. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dalam bahasa Inggris, saudara katakan, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, You are good, O Lord. oh, we sing to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And kita sekali lagi, saudara, sama-sama. He is so good. You are good. Oh, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you. You are good, oh Lord. Oh, we worship you. He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Hallelujah. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. Amen. He's so good to you and me. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah lapar, saudara, dan saat ini kita akan segera untuk lunch break. Untuk itu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Rahtomo Jati. Kami undang untuk doa berkat, doa makan maksud saya. Mari Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita makan, karena panitia telah sediakan santap makan siang, ada break selama 30 menit, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di hari ini, di sesi-sesi yang sudah kami lalui Tuhan. Kami telah menerima pencerahan yang baru melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang sesi yang sudah kami lewati ya Tuhan. Dan kami akan melanjutkan sesi berikutnya, namun sebelumnya Tuhan, kami akan istirahat terlebih dahulu. Dan panitia telah sediakan santap makan siang bagi kami. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau berkati makanan ini sehingga boleh memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami, untuk kami terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara terkasih, diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat duduk karena panitia akan membagikan nasi dus makan siang hari ini
Jadi sekali lagi jangan meninggalkan kursi masing-masing karena panitia akan membagikan makan siang. Bapak Ibu Saudara terkasih, tolong absensi atau presensi maksud saya, presensi yang diedarkan tolong diisi nama dan gelar yang jelas. Nama dan gelar yang jelas sebab nama yang ada di presensi akan kami catat di sertifikat yang akan dibagikan besok. Dan sertifikat yang dibagikan hanya untuk peserta yang hadir dalam 2 hari berturut-turut. Sekali lagi tolong presensi diisi sesuai dengan nama dan gelar yang jelas. Terima kasih. Selamat menikmati makan siang. Tuhan Yesus memberkati.